Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mams, bunda, kakak, adik dan semuanya? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat yang selalu setia nonton videonya Mami Channel. Semoga apa yang Mami share dapat menghibur dan juga bermanfaat. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, like dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan kalian semua. Di video kali ini Mami mau share pengalaman Mami pribadi dalam mengelola warung dengan pendapatan yang tidak tetap. Jadi Mami itu punya warung kecil-kecilan gitu di rumah ya Mams. Jualnya tuh seperti gula, kopi, terus ada beras, ada telur, bumbu-bumbu, terus ada makanan ringan atau ciki-ciki gitu ya Mams. Nah, untuk modalnya ini Mami sesuaikan dengan isi kantong Mams. Jadi untuk modal emang Mami tidak mau cari pinjaman dulu. Nah, untuk keuntungannya kan lumayan ya, dikit-dikit buat tambah beli sayur. Yang penting disyukuri ya, sedikit ataupun banyak itu harus kita syukuri, alhamdulillah. Nah, usaha ini cocok ya Mams dijalankan ibu rumah tangga sebagai usaha sampingan di rumah. Untuk lokasinya itu kita tidak harus punya toko dulu gitu ya, jadi bisa memaksimalkan tempat yang ada seperti di teras rumah ataupun kalau memungkinkan itu di dalam rumah ya Mams. Nah, bagaimana cara mengatur keuangannya kalau kita pendapatan dari warung atau pedagang gitu ya. Di sini Mami akan bahas bagaimana cara mengatur pendapatan tak pasti pedagang atau warung kecil. Jadi simak videonya sampai habis ya Mams. Sebelum ke pembahasan, buat para moms yang mungkin ada pertanyaan mengatur keuangan, bisa tulis di kolom komentar atau DM Instagramnya Mami. Linknya ada di description box. Insya Allah nanti Mami akan bantu jawab ya Mams. Oke, langsung saja ya Mams. Di sini Mami kasih contoh mengatur pendapatannya selama 1 minggu. Dan ini bisa digunakan untuk menambah modal dan juga menambah tabungan. Nah, ini Mami contohkan untuk hari pertama itu pendapatannya sebesar 50.000. Selanjutnya di hari kedua itu pendapatannya sebesar 60.000. Nah, di hari ketiga pendapatannya di sini Mami tulis 40.000. Untuk hari keempat di sini pendapatannya sebesar 70.000. Dan untuk hari kelima di sini Mami tulis pendapatannya 50.000. Untuk hari keenam di sini Mami tulis pendapatannya 35.000. Dan untuk hari ketujuh di sini Mami tulis pendapatannya 55.000. Karena untuk pendapatan pedagang itu tidak pasti ya tiap harinya ya Mams. Nah, sekarang Mami akan total keseluruhannya. Jadi untuk totalnya itu sebesar 360.000 ya Mams. Nah Mams, untuk uang pendapatan ini nanti akan Mami bagi lagi ke dalam beberapa bagian. Jadi ya Mams, kalau kita itu punya usaha dagang, kita harus bisa berhemat sebisa mungkin biar usahanya kita itu lancar terus. Nah, kalau ada untung atau laba itu ya jangan langsung kita habiskan begitu saja. Harus disisihkan untuk menambah modal biar usaha kita nanti semakin berkembang. Langsung saja ya Mams, di sini Mami bagi. Yang pertama itu untuk modal, yang kedua untuk kewajiban apabila ada hutang ya Mams, dan yang ketiga untuk belanja sayur, terus yang keempat untuk belanja bulanan, yang kelima untuk nabung, yang keenam untuk sedekah. Nah, uang 360.000 tadi harus kita bagi di pos-pos ini ya Mams. Nah, caranya bagaimana? Ini Mami contohkan ya. Misalkan untuk modal di sini Mami akan tambahkan sebesar 50.000. Selanjutnya untuk kewajiban di sini Mami tulis 50.000. Lanjut untuk belanja sayur di sini Mami tulis 100.000. Terus untuk belanja bulanan di sini Mami tulis 100.000.
Nah, selanjutnya untuk nabung, di sini Mami tulis 30.000, dan untuk sedekah di sini Mami tulis 30.000. Sekarang kita total ya, Mams. Nah, setelah kita total itu ada 360.000 ya, Mams. Nah, ini tuh pendapatan kita selama 1 minggu. Jadi kalau untuk belanja sayur itu pasti cukup ya, Mams, 100.000. Terus untuk belanja bulanan ini nanti kan seminggu 100.000, berarti kalau 1 bulan itu kan 400.000, dan insya Allah itu cukup ya, Mams. Nah, sekarang di sini Mami akan berikan contoh kalau kita itu hitungnya per hari gitu ya, Mams. Nah, ini Mami kasih contoh, misalnya sehari itu penghasilannya 70.000. Nah, di sini Mami akan bagi menjadi 6 bagian ya, seperti yang tadi. Yang pertama untuk modal, yang kedua untuk belanja sayuran, terus yang ketiga untuk belanja bulanan, yang keempat ada kewajiban, terus yang kelima untuk nabung, dan yang keenam untuk sedekah. Nah, uang 70.000 tadi ya, Mams, di sini akan dibagi 6 bagian ya. Jadi untuk modal ini Mami akan tulis sebesar 10.000. Nah, untuk sayur itu sebesar 20.000. Terus untuk belanja bulanan di sini Mami tulis 20.000. Terus untuk kewajiban di sini Mami tulis 10.000. Untuk nabung 5.000, dan untuk sedekah 5.000. Nah, ini bisa disesuaikan ya, Mams, dengan penghasilannya masing-masing. Kalaupun kewajibannya itu lebih banyak, bisa ditambah ya, mungkin modalnya bisa dikurangi dulu. Nah, kalaupun tidak ada hutang atau kewajiban, itu bisa untuk menambahkan modal gitu ya, Mams. Nah, sekarang bagaimana caranya biar mudah mengaturnya? Nah, di sini Mami akan kasih cara ya, biar mudah untuk mengatur keuangannya. Jadi kita harus sediakan ini ya, Mams, ada amplop. Nah, di sini Mami ada amplop ini jumlahnya 6, dan biar mudah nanti setiap amplop ini akan Mami tulisin. Nah, yang pertama itu untuk modal ya. Terus yang kedua ini untuk belanja sayur. Terus yang ketiga ini untuk belanja bulanan. Lanjut yang keempat ini untuk kewajiban. Yang kelima untuk tabungan ya, Mams. Kalau punya amplop yang lebih besar ini lebih bagus ya, Mams. Yang terakhir untuk sedekah. Nah, kalau udah kita masukkan ke dalam amplop uangnya, maka akan lebih mudah lagi ya, Mams. Jadi uangnya nanti tidak akan tercampur-campur gitu. Misalnya kalau kita belanja sayur tinggal ambil gitu ya. Kita untuk tambah modal tinggal masukin ke sini gitu ya. Nah, ini untuk 1 hari ya, Mams. Nah, untuk hari berikutnya tinggal disesuaikan aja dan tinggal dimasukkan ke dalam amplop sini ya, Mams. Biasanya ya, Mams, kalau uangnya itu kecampur gitu, nggak dipisah-pisah, jadi pusing gitu ya, Mams. Tahu-tahu ntar uangnya kemana, udah habis gitu lah, belum bayar ini, belum bayar itu gitu ya. Jadi dengan pakai amplop ini bisa lebih gampang ya kan, Mams. Oke, Mams, selanjutnya di sini Mami akan tulis bagaimana untuk memulai usaha. Yang pertama itu kita harus menyediakan modal. Nah, kalau bisa untuk usaha kecil itu modalnya itu adalah modal dari diri sendiri gitu ya.
Dimulai dengan kita mengumpulkan sedikit-sedikit uang ya untuk ditabung. Mungkin ada uang sisa belanja, jadi bisa kita kumpulkan dan bisa kita jadikan untuk modal usaha gitu ya Mams. Dan yang kedua itu harus ada kemauan. Jadi kemauan di sini ini kita emang ada niat gitu ya Mams, niat yang begitu besar untuk bisa memulai sebuah usaha gitu ya. Dan yang ketiga harus ada tekad. Dan yang terakhir yaitu kerja keras. Jadi dalam usaha itu kita harus bekerja keras biar usaha kita itu semakin maju ya. Oke Mam, sebelum kita berpisah di sini Mami ada kata mutiara ya. Jadi di sini bunyinya, bila kamu yakin itu adalah benar, janganlah menyerah. Selama ada kemauan, insya Allah pasti ada jalan. Oke Mam, sekian dulu ya video Mami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.